Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. U'arifukum nafsi ismi Sayyidah Imaziyah minal firqah mudad wakalatul munadzamati lidhamanil ijtimai. Kami dari kelompok kontra mengenai BPJS. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai BPJS itu sendiri. BPJS itu kepanjangan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, pengertian dari BPJS ialah kianun konuniyun tasyakkala li tanzimi barnamijid dhamanil ijtimai, yang artinya BPJS adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi masyarakat. Kemudian wakalatul munadzamati lidhamanil ijtimai takawwana min wakalatil munadzamatil ijtimaiyati ashihati wal amalati. Lah, BPJS itu terbagi menjadi dua, yaitu BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian mengenai tugas dari BPJS Kesehatan itu ialah memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Sedangkan tugas dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia baik dari risiko terendah maupun dari risiko tertinggi. Nah, kemudian manfaat dari BPJS Kesehatan itu ialah untuk melayani kesehatan pertama, rawat jalan dan rawat inap. Nah, sedangkan manfaat BPJS Ketenagakerjaan yaitu program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Nah, intinya perbedaan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, kalau BPJS Kesehatan ini BPJS yang melayani masalah kesehatan bagi masyarakat, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan itu badan hukum yang mana mereka memberikan beberapa program jaminan bagi masyarakat. Nah, program di sini itu ada 4. Yang pertama yaitu program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan, program jaminan kematian. BPJS itu merupakan kegiatan usaha yang dilakukan pemerintah demi terpenuhnya hak masyarakat akan terjaminnya kelayakan hidup masyarakat. Yang intinya BPJS itu memberikan jaminan sosial bagi masyarakat. Lah, usaha-usaha BPJS ini sendiri itu ada 4 kegiatan usaha. Yang pertama yaitu social service, yaitu usaha-usaha yang berupa pencegahan dan pengembangan seperti usaha-usaha di bidang kesehatan, keagamaan, keluarga berencana, pendidikan, bantuan hukum, dan lain-lain. Jadi intinya dari social service ini, usaha yang dilakukan oleh BPJS itu usaha pencegahan dan pengembangan. Nah, pencegahan itu sendiri seperti kesehatan, nah, mencegah dari penyakit. Kemudian kalau pengembangan itu seperti pengembangan pendidikan, keagamaan, dan lain-lain. Nah, kemudian nomor 2 yaitu social assistance, yaitu usaha-usaha yang berupa pemulihan dan penyembuhan seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu, penderita cacat, dan berbagai ketunaan. Nah, usaha dari social assistance ini berupa pemulihan dan penyembuhan, yang seperti pemulihan dari penderita cacat atau penyembuhan dari penyakit dan lain-lain. Nah, kemudian yang nomor 3 yaitu sosial infrastruktur, yaitu berupa pembinaan dalam bentuk perbaikan gizi, perumahan, transmigrasi, koperasi, dan lain-lain. Nomor 4 yaitu social insurance, yaitu usaha-usaha di bidang perlindungan ketenagakerjaan yang khusus ditunjukkan untuk masyarakat tenaga kerja yang merupakan inti tenaga pembangunan dan selalu menghadapi risiko-risiko sosial ekonomis. Maksudnya di sini ialah para pekerja Indonesia tidak selamanya keadaan ekonominya itu terus menaik. Terkadang mereka mengalami hal-hal yang tidak terduga yang menyebabkan ekonominya turun ataukah risiko-risiko yang lain. Nah, disinilah kegunaan atau tugas dari BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Mereka memberikan beberapa program yang akan menjamin kehidupan sosial masyarakat. Kemudian
tentang program jaminan dari kelompok pro mengenai BPJS. Mereka menjelaskan tentang BPJS kesehatan, sedangkan di sini dari kelompok kontra BPJS akan menjelaskan lebih luas mengenai BPJS ketenagakerjaan, yaitu wakalatul munadzamati lidzamanil istimaiyatil amalati. Nah, begini, BPJS ketenagakerjaan itu merupakan badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, yang mana programnya itu ada 4, yaitu program mengenai keempat program tadi. Yang pertama yaitu jaminan kecelakaan kerja, yaitu memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja ataupun sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Jadi yang dimaksud di sini ialah jaminan yang diberikan kepada peserta BPJS yang mengalami kecelakaan ketika dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja maupun sebaliknya, dan juga penyakit yang disebabkan oleh lingkungan pekerjaan. Maksudnya di sini itu dia meninggal dalam keadaan bekerja, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu jaminan kematian, yaitu memberikan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Nah, di sini BPJS menyediakan jaminan kematian kepada ahli waris yang mana peserta BPJS sendiri itu meninggal dunia. Kemudian yang ketiga yaitu jaminan hari tua, yaitu jaminan yang diberikan oleh BPJS kepada peserta ketika peserta ini memasuki usia pensiun ataupun meninggal dunia ataupun mengalami cacat tetap total. Nah, kriteria peserta yang akan diberikan jaminan ini ketika peserta itu telah mencapai usia 56 tahun. Yang kedua, atau peserta itu telah meninggal dunia ataupun peserta itu telah cacat total tetap. Kemudian program jaminan yang keempat yaitu jaminan pensiun, yaitu jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan serta peserta memasuki usia pensiun ataupun mengalami cacat. Jadi jaminan pensiun ini diberikan kepada pekerja yang telah memasuki usia pensiun. Nah, seperti itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian peserta BPJS ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu pekerja penerima upah, yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji upah atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Maksudnya di sini itu ialah para pekerja yang menerima upah atau gaji dari perusahaan atau dari bosnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu pekerja bukan penerima upah, yaitu pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya. Nah, yang dimaksud di sini ialah peserta BPJS yang mempunyai usaha sendiri, atau seperti contoh dia mempunyai usaha home industry di rumahnya, dia membuka bidang usaha dalam kegiatan ekonominya, seperti itu. Jadi intinya dia membuka usaha sendiri, seperti dia membuka toko ataukah warung, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu jasa konstruksi, yaitu layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pekerjaan konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Yang keempat yaitu pekerja migran Indonesia, yaitu setiap warga negara Indonesia yang akan atau sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Yang dimaksud di sini ialah pekerja Indonesia yang mana pekerjaannya itu di luar wilayah Republik di luar wilayah Indonesia, seperti itu. Oke, di sini kami akan menjelaskan mengenai
hukum dari BPJS menurut Islam ya. Jadi menurut hukum Islam nih, bahwa BPJS ini masih belum memenuhi syariat Islam seperti itu. Mekanisme pengelolaan maupun pembayaran dalam BPJS itu masih belum sesuai dengan syariat Islam. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa asuransi yang secara Islam, secara syariah itu harus mengandung 4 prinsip. Yang pertama yaitu mas'uliyah, tanggung jawab, ya kan, ta'awun, saling menolong, al-himayah. Terus yang ketiga, yang keempat itu adalah menghindari dari unsur gharar, maisir, sama riba. Nah, dalam hal ini ternyata dalam mekanisme BPJS ini itu mengandung 3 unsur tersebut menurut Majelis Ulama Indonesia, yaitu suatu lembaga yang menaungi seluruh umat Islam di Indonesia. Begitu juga dengan cendekiawannya, usu'amanya gitu ya. Pokoknya memutuskan itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Lah, dalam hal ini kami sangat menyetujuinya. Karena apa? Karena ternyata dalam mekanisme BPJS itu masih belum sesuai dengan syariat Islam gitu, maka harus disempurnakan kembali gitu. Nah, di sini kan kita akan membahas apa sih mekanisme BPJS yang mengandung 3 unsur ini gitu. Yang pertama adalah seumpamanya kita membayar premi, kita sebagai anggota BPJS nih membayar premi kepada BPJS ya, membayar uang, premi itu uang yang kita bayar. Jadi kita membayar uang kepada BPJS setiap bulannya ya kan. Kalau di BPJS itu kan ada 3 kelas pembayarannya. Kelas pertama itu insya Allah 25.000, kelas kedua itu 51.500, kelas ketiga itu 100 berapa gitu, 100 ke atas lah. Dalam hal ini kita kan setiap bulannya kan membayar ya. Lah, tentunya kita kan nggak tahu kita mendapatkan hasil apa tidak gitu. Kita tidak tahu kita mendapatkan hasil atau tidak dalam membayar tersebut. Ya kalau kita sakit, kalau kita sehat, berarti kan uangnya kan hangus, nggak digunakan apa-apa. Lah, maka dari itu dalam hal ini itu namanya ketidakjelasan atau gharar dalam sistem ini. Lah, bagaimana solusinya nih? Seharusnya BPJS itu memberikan kebebasan kepada para peserta. Itu akadnya adalah menabung sukarela. Jadi nanti sukarela ya. Nanti setiap bulannya itu terserah, itu akadnya nabung sukarela. Jadi kita nggak nanti juga uangnya itu nanti bisa dikembalikan gitu kalau kita akadnya menabung seperti itu. Yang kedua adalah maisir atau perjudian. Jadi dalam hal ini itu ternyata unsur dari BPJS itu mengandung seakan-akan itu untung-untungan gitu dan menimbulkan kesan perjudian. Nah, seperti itu. Jadi seumpamanya nih ya, kita kan sehat, kita kan nggak mungkin dapat uang dari BPJS kalau kita sehat ya kan. Lah kan uang kita di sana kan hangus. Nah, sedangkan yang sakit mendapatkan untung. Jadi seakan-akan kan yang sakit mendapatkan untung, yang sehat rugi. Lah, hal-hal seperti ini yang mengandung unsur kerugian dan keuntungan ya, apalagi ini jumlahnya besar seluruh Indonesia ya. Kalau cuma antar seberapa ini kan, kalau dalam hal ini kan mengandung triliunan. Jadi dalam hal ini MUI juga mempertimbangkan lah, jangan sampai hal ini menjadi semacam modus dalam transaksi seperti itu. Lah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah pada waktu pembayaran seharusnya BPJS itu akadnya beda. Jadi waktu kita bayar premi nggak semuanya kayak ini preminya segini kamu harus bayar gitu, tapi harus dibagi. Jadi ada dana ujroh atau dana upah, terus dana investasi, sama dana tabarruk. Nah, nanti kalau yang sakit itu menggunakan dana tabarruk itu bagi pasien yang sakit. Nah, dana ujroh itu untuk ongkos atau upah untuk para pegawai BPJS. Sedangkan dana investasi ini dana tabungan yang bisa diambil kapan saja sesuai dengan akadnya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah riba. Jadi kenapa sih hal ini sistem BPJS ini dikatakan sebagai riba? Karena kan kita sebagai anggota BPJS nih, kita membayar premi ya kan kepada BPJS. Kita kan semua anggota kan bisa membayar, semua kan membayar premi kan ya kan, sesuai dengan tingkatannya. Lah, kalau kita sakit nih, kita kan membayar premi segitu, tapi yang kita terima itu lebih banyak daripada uang yang kita bayarkan tadi, premi yang kita bayarkan tadi kepada BPJS. Nah, maka dari itu hal ini MUI juga menyebutkan bahwa hal ini termasuk riba fadl, yaitu tidak kesetaraan antara yang diperoleh dan yang dibayar dan yang diterima seperti itu. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dari kami baik secara presentasi maupun makalah dan PPT-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dapat uang dari BPJS kalau kita sehat ya kan. Lah kan uang kita
di sana kan hangus. Nah, sedangkan yang sakit mendapatkan untung. Jadi seakan-akan kan yang sakit mendapatkan untung, yang sehat rugi lah. Hal-hal seperti ini yang mengandung unsur kerugian dan keuntungan ya, apalagi ini jumlahnya besar seluruh Indonesia ya. Kalau cuma antar seberapa, ini kan kalau dalam hal ini kan mengandung triliunan. Jadi dalam hal ini MUI juga mempertimbangkan lah, jangan sampai hal ini menjadi semacam modus dalam transaksi seperti itu lah. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah pada waktu pembayaran seharusnya BPJS itu akadnya beda. Jadi waktu kita bayar premi, nggak semuanya kayak ini preminya segini kamu harus bayar gitu, tapi harus dibagi. Jadi ada dana ujroh atau dana upah, terus dana investasi, sama dana tabarruk. Nah, nanti kalau yang sakit itu menggunakan dana tabarruk itu bagi pasien yang sakit. Nah, dana ujroh itu untuk ongkos atau upah untuk para pegawai BPJS. Sedangkan dana investasi ini dana tabungan yang bisa diambil kapan saja sesuai dengan akadnya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah riba. Jadi kenapa sih hal ini sistem BPJS ini dikatakan sebagai riba? Karena kan sebenarnya kita sebagai anggota BPJS nih, kita membayar premi ya kan kepada BPJS. Kita kan semua anggota kan bisa membayar, semua kan membayar premi kan ya kan, sesuai dengan tingkatannya lah. Kalau kita sakit nih, kita kan membayar premi segitu, tapi yang kita terima itu lebih banyak daripada uang yang kita bayarkan tadi, premi yang kita bayarkan tadi kepada BPJS. Nah, maka dari itu hal ini MUI juga menyebutkan bahwa hal ini termasuk riba fabel, yaitu tidak kesetaraan antara yang diperoleh dan yang dibayar dan yang diterima seperti itu. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika ada kekurangan dari kami, baik secara presentasi maupun makalah dan PPT-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.